Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Calvin Yandratama. Saya dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Secara perkembangan transportasi sebenarnya berkembang sejak manusia dapat menjinakkan hewan untuk dijadikan alat transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi lebih berkembang lagi setelah manusia menemukan roda. Roda yang pertama dibuat di Mesopotamia sekitar 5000 tahun yang lalu, dan memasuki tahun 2000 sebelum Masehi sudah dikenal roda yang beruji. Roda dipakai secara umum di Eropa setelah tahun 1000 sebelum Masehi. Selanjutnya, pada abad ke-16, bangsa Spanyol memperkenalkan roda ke Amerika. Roda yang beruji kawat dan menggunakan karet diciptakan pada tahun 1869. Pada abad ke-19 terjadi revolusi industri. Pada masa itu, perkembangan roda ditunjang dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Kombinasi antara roda dan mesin uap mengubah perkembangan sejarah pengangkutan atau transportasi, yang ditandai dengan ditemukannya lokomotif atau kereta api yang pertama. Perkembangan teknologi di bidang transportasi dari dahulu hingga sekarang pada dasarnya didorong oleh adanya kebutuhan manusia akan sarana transportasi. Sebab adanya sarana transportasi dapat memberikan berbagai kemudahan kepada manusia. Hal mana dapat dilihat dari fungsi sarana transportasi berikut ini, yaitu 1. Memperlancar hubungan, pengangkutan dan interaksi antar desa, antar kota, antar wilayah, antar pulau, bahkan antar negara. 2. Memperlancar mobilitas atau arus perpindahan penduduk, distribusi barang atau hasil produksi dan jasa, serta informasi ke seluruh pelosok tanah air. Di Indonesia, juga di negara-negara lain di dunia, transportasi mencakup 3 wilayah, yaitu daratan, perairan, dan udara. Karenanya sarana-sarana transportasi yang digunakan juga meliputi transportasi darat, air, dan udara. Lima orang penemu asal Indonesia yang justru dibuang dari negerinya sendiri. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita mau ngingetin nih lagi ke kalian. Jangan lupa buat klik subscribe dan klik lonceng di bawah ini guys, supaya nggak ketinggalan video update terbaru lainnya. Terima kasih. Yang pertama, Warsito, penemu mesin pembunuh kanker. Hukum fisika, dan hukum fisika tidak memerlukan paksaan untuk bisa berlaku, jadi dia berlaku universal. Warsito Taruno merupakan seorang penemu yang berbakat nih guys. Bagaimana tidak, dia berhasil menemukan alat yang mampu membunuh sel kanker. Teknologi berbasis energi rendah ini dipadukan dengan teknologi terapi kanker. Menurut hasil yang telah diuji coba di lab in vitro, alat ini mampu memerangi kanker dari tubuh orang yang sudah terjangkit. Sayang, karya Warsito ini justru ditolak dan tidak mendapat izin dari Lembaga Kesehatan Indonesia. Mirisnya, alat anti kanker Warsito ini malah sering dipesan oleh Jepang karena terbukti efektif memerangi kanker lebih baik dari negara lain. Apakah ini perlu diteruskan atau itu tidak diteruskan berdasarkan risetnya yang begitu masuk Menyampaikan bahwa ini adalah knowledge, human knowledge is belong to the people. Saya mempunyai kewajiban mengembalikan itu kepada the people. Yang kedua, Dr. Khairul Anwar, teknologi broadband. Pria ini dikenal karena mampu menciptakan teknologi broadband yang menjadi cikal bakal lahirnya mobil 4G LTE ini guys. Karena kemampuannya inilah, dia dipercaya menjadi satu peneliti terbaik di Jepang. Ya, Jepang. Sebab kemampuannya Khairul ternyata tak banyak dibutuhkan oleh negaranya sendiri, yakni Indonesia.
Yang ketiga, Randal Hartolaksono, bahan anti api dan panas dari singkong. Ide yang dianggap gila ini justru banyak digunakan perusahaan otomotif dunia nih guys. Pria lulusan University of London ini berhasil menciptakan bahan anti api dan anti panas dari kulit singkong. Sayang, karyanya justru tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Karya Randal pada akhirnya justru digunakan beberapa produk dunia seperti Ford, Petronas, dan sebagainya. Yang keempat, Muhammad Nurhada, kompor ramah lingkungan. Dosen Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya Malang ini berhasil menciptakan kompor ramah lingkungan. Emisi gas dari kompor yang diciptakan itu bahkan berada di bawah ambang batas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia. Sayang, sekali lagi, karya anak bangsa ini justru tak ada peminat. Kompor buatan Nurhada justru lebih disukai negara lain, di antaranya India, Meksiko, Peru, Timur Leste, Kamboja, Norwegia, dan Afrika. Ukuran 3 cm ya, atau 2 cm, 3 cm, kemudian kita masukkan ke dalam tabung bakar ini. Kita buka ya. Ya, ini bisa kita angkat ya. Nah, seperti ini sahabat. Jadi kita isi sampai di sini. Ya, sampai kemudian, batas yang terakhir ini ya Pak? Ya, batas ini. Baik. Kemudian kita goyang-goyang gini supaya padat ya. Terus nanti kita... Yang kelima, Zogi Erlangga, doktor matematika terapan termuda. Tahukah kamu, jika dokter matematika terapan termuda justru dipegang anak muda Indonesia nih guys? Siapa lagi kalau bukan Zogi Erlangga? Dia berhasil meraih gelar doktor pada usia 31 tahun di Universitas Teknologi Delft, Belanda. Tak cuma dikenal sebagai dokter matematika termuda, dia juga mampu memecahkan berbagai permasalahan penggunaan minyak menggunakan rumus matematika. Kemampuannya ini banyak dilirik perusahaan minyak dunia termasuk Shell. Sayang, hasil penelitiannya tak pernah dilirik perusahaan di Indonesia.